Halo teman-teman YouTube sekalian, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Di video ini saya akan menjelaskan cara atau tutorial untuk login masuk pada MOOC Swajar P3K serta cara mengakses dan belajar materi pada MOOC P3K tersebut. Namun sebelumnya saya mengajak kembali teman-teman yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan komentar yang membangun serta nyalakan lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video atau informasi-informasi terbaru di channel ini. Mari kita simak tutorialnya hingga selesai. Baik teman-teman, cara yang paling pertama untuk kita masuk pada MOOC Swajar P3K adalah kita harus membuka browser Google Chrome, dan pastinya teman-teman harus koneksi internet stabil sehingga kita bisa membuka browsernya. Dan di sini saya biasa menggunakan Google Chrome. Apabila teman-teman menggunakan browser lainnya bisa juga digunakan. Kita langsung saja buka, kemudian kita ketik saja MOOC P3K. Nah, di sini sudah ada, kita langsung klik. Kemudian kita buka linknya. Kemudian klik pada MOOC P3K, maka tampilan pertamanya akan seperti ini. Ada dashboard dan login. Dan silakan teman-teman klik pada login. Dan di sini akan diminta untuk kita isi username dan password. Dan username di sini kita menggunakan NIP3K atau NIP3K. Kemudian pada password itu kita menggunakan NIK pada KTP teman-teman. Silakan login, silakan isi. Dan di sini saya sudah pernah mengisi menggunakan NIP dan NIK saya, maka sudah ada di sini dan saya langsung klik, kemudian klik pada login. Nah, tampilan di dashboard MOOC P3K akan seperti ini. Bagaimana untuk kita memulai materi di MOOC ini, MOOC P3K ini? Kita langsung saja klik pada bagian course. Nah, di bagian course ini yang akan kita pelajari materi mulai dari awal, yaitu materi kebijakan, agenda 1, 2, 3, dan berakhir di evaluasi akademik. Nah, untuk memulai materinya, silakan teman-teman klik pada materi yang paling atas ini. Setelah kita masuk pada course, klik pada materi kebijakan yang paling pertama. Kemudian di bagian pertama itu ada sambutan kepala LAN. Silakan klik pada arah panah yang di sini, maka dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini di bagian video ini sudah tampilannya berwarna hijau, artinya sudah pernah mengakses dan sudah pernah menonton, karena saya sudah pernah login dan pada tahun kemarin saya sudah mengikuti MOOC P3K, maka tampilannya sudah berwarna hijau. Dan apabila teman-teman yang baru, maka dia tampilannya bukan berwarna hijau awalnya itu. Setelah kita menonton semua video ataupun kita mendownload semua materi, baru dia tampilannya berwarna hijau seperti ini. Ini tandanya bahwa kita sudah pernah login atau menonton atau mendownload. Nah, silakan teman-teman klik pada lihat videonya dan nonton pada video yang ada hingga benar-benar selesai, sehingga tampilannya itu berwarna hijau seperti ini. Kemudian masuk pada materi berikutnya itu, silakan teman-teman klik pada materinya saja, maka dia akan muncul juga. Nah, di bagian pertama ini semuanya rata-rata hanya ada video, jadi silakan klik pada lihat video.
kemudian nonton lagi hingga selesai. Kemudian materi berikutnya lagi juga silakan klik, cara yang sama seperti yang tadi juga, kemudian lihat videonya, kemudian nonton hingga selesai. Kemudian masuk pada agenda 1. Nah, di agenda 1 ini akan ada modul. Silakan teman-teman klik pada materinya, maka akan ada modul di situ. Silakan klik download dan pelajari. Teman-teman klik. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Silakan teman-teman download pada materinya, pelajari dan download sehingga tampilannya juga berwarna hijau seperti ini. Ini tandanya sudah pernah mengakses dan sudah menyelesaikan materi. Kemudian materi yang sama juga silakan klik, kemudian download, cara yang sama sampai pada materi terakhir. Kemudian masuk pada agenda 2 juga sama. Apabila kita membukanya terdapat modul, maka teman-teman silakan mendownload modul dan pelajari. Apabila ada video, maka silakan teman-teman menonton hingga selesai. Masuk pada agenda 3 juga sama. Silakan klik pada agendanya, kemudian klik pada materinya, kemudian download ataupun nonton. Nah, yang berikutnya itu ada jurnal. Sebelum kita masuk pada jurnal ini, nah jurnal ini kan kita akan membuat sebuah resume jurnal dari semua materi yang kita sudah belajar tadi. Namun sebelum kita mengupload jurnal, masih ada lagi materi yang ada di bagian micro learning sini, micro learning. Karena yang tadi itu di bagian course, namun di micro learning juga ada. Di sini juga masih ada terdapat video dan materi yang harus kita belajar, yang kita pelajari. Dan ada video. Apabila ada video, maka silakan lihat dan tonton video itu hingga selesai juga, sama seperti yang di bagian course tadi. Nah, ini tampilan apabila ada video yang belum kita nonton, maka dia akan tampilannya seperti ini, ada warna biru. Tapi apabila kita sudah menonton dan membaca materi atau mendownload materi itu, maka tampilannya akan berwarna hijau seperti ini. Ini saya sudah nonton dan sudah selesai, bahkan sudah selesai, hanya tampilannya tetap warna biru. Entah kenapa, kita juga tidak tahu, sistemnya seperti itu juga mungkin. Nah, yang berikut juga sama, tetap klik pada materi yang ada, maka silakan lihat video yang ada dan nonton hingga selesai. Begitu pula pada agenda 2 dan 3. Apabila ada video ataupun materi, silakan klik dan nonton ataupun belajar materi yang ada. Nah, setelah di bagian micro learning ini juga selesai, dari agenda 1 hingga agenda 3, barulah teman-teman masuk kembali pada bagian course untuk membuat sebuah jurnal. Kemudian silakan teman-teman upload jurnalnya di bagian jurnal sini, dan di sini keterangannya download file jurnal. Karena ini memang saya sudah mengupload jurnal, sehingga di sini kita bisa mendownload kembali file jurnal yang kita sudah pernah upload. Dan apabila bagi teman-teman yang baru, maka dia akan meminta untuk mengupload jurnal atau resume jurnal tersebut. Nah, setelah kita mengupload jurnal, langkah yang paling terakhir itu adalah evaluasi akademik. Setelah teman-teman upload jurnal, maka menyangkut evaluasi akademik ini kita harus menunggu jadwal yang ditentukan. Jadwal yang ditentukan oleh MOOC P3K sendiri. Kemudian
barulah kita melakukan atau melaksanakan evaluasi tersebut. Dan di sini saya di tahun kemarin itu melakukan evaluasi akademiknya itu pada tanggal 19 Oktober 2022. Dan di situ kita bisa melakukan sampai percobaan ketiga. Saya juga kemarin evaluasi akademiknya sampai 3 kali, dan di percobaan pertama itu mendapatkan nilai 68, yang kedua itu 56, dan yang ketiga adalah 78. Maka nilai yang tertinggi adalah 78. Nilai 78 ini yang diambil setelah kita kirim, setelah kita melakukan evaluasi akademik selesai, maka kita akan submit hasil evaluasinya dan nilai tertinggi yang akan diambil. Dan nilai ini yang akan dipakai untuk penerbitan sertifikat MOOC Swacar P3K. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang baru dinyatakan lulus dan menerima SK P3K-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman YouTube yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komentar yang membangun.